Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Oke? Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai. Menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Fake of Swords. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini teman-teman, sebagai energi pembuka, ini ada sebuah kartu yang sangat positif, ya, memiliki energi yang sangat positif. Aku melihat seperti bakal ada sebuah perubahan, awal kehidupan baru, ada tantangan baru, ya. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan sebuah tantangan dan awal kehidupan yang baru, berarti kamu telah berhasil melewati masa-masa yang sulit, ataupun kamu akan berhasil melewati masa-masa yang dimana mungkin kemarin begitu banyak banget problem kehidupan, ya, yang membelenggu kamu teman-teman. Ya, pada akhirnya memang semua berkat kerja keras kamu juga sebenarnya. Ya, semua berkat kerja keras kamu. Semua berkat doa kamu. Jadi apa yang kamu lakukan selama ini itu nggak sia-sia, meskipun nggak semudah apa yang mungkin kamu bayangkan teman-teman. Meskipun kemarin kamu selalu mengalami sebuah kegagalan. Ya, terkadang memang untuk sukses berhasil ya harus gagal terlebih dahulu teman-teman. Ya. Oke, kemudian pada kartu yang kedua, aku punya Eight of Cups. 8 cangkir ya. Nah, 8 cangkir ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, menjelaskan. Kalau dikatakan tentang sebuah keberuntungan, ya jelas beruntung dong. Kenapa aku katakan demikian teman-teman? Karena dari kartu kedua ini menggambarkan bagaimana story kehidupan kamu, bagaimana track record di dalam kehidupan kamu itu yang selama ini memang penuh dengan kekecewaan. Ketika sudah berjuang, berkorban, teman-teman ya, kerja keras semua sudah dilakukan gitu ya. Doa. Ternyata hasil yang kamu dapatkan tuh nggak sesuai dengan ekspektasi. Ya, jadi wajar ketika di situ mungkin menimbulkan adanya beberapa kekecewaan ya, teman-teman. Ya, dan bahkan terlihat juga kamu sedikit pesimis, berputus asa. Seperti itu. Ya, tetapi namanya roda kehidupan itu pasti berputar, teman-teman. Ya. Roda kehidupan itu akan berputar. Jadi memang dalam pekan ini ketika semesta sudah memberikan sebuah petunjuk peluang untuk kamu, teman-teman. Kesempatan, memberikan sebuah kesempatan untuk kamu. Ya, untuk keluar dari zona yang mungkin gak terlalu baik. Maka pada akhirnya, sebuah perubahan itu cukup nyata. Aku melihat memang hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini. Dan ketika hari ini sudah baik, maka hari esok akan jauh lebih baik. Ya, kebahagiaan kamu sudah di depan mata kamu, teman-teman. Sudah di hadapan kamu. Kebahagiaan di dalam hal apa? Di dalam segala hal, tergantung dari apa yang mungkin selama ini kamu berupaya, berusaha, teman-teman, untuk bisa mencapainya ya, untuk bisa mencapainya. Oke, entah itu masalah ekonomi, masalah kehidupan asmara, ya, ataupun masalah kesehatan. Oke,
Nah, wow. Aku punya The Magician, teman-teman. Jadi memang ini semua berkat apa sih ya? Mungkin sebuah bentuk manifestasi atas doa deh, teman-teman ya. Ada doa-doa yang terkabulkan di sini. Sehingga timbul keajaiban, ya. Sehingga apa ya? Sebuah perumpamaan doa yang terkabulkan itu akan membuat kamu tuh lebih positif energinya. Biasanya seperti itu, ya. Dan ya, tanda-tanda doa kamu dikabulkan adalah rezeki kamu mengadas tanpa batas nantinya, teman-teman. Ya, jadi di sini nanti rezeki yang bakal datang mendekat. Ya, itu tanda-tanda doa kamu terkabulkan. Dan kamu akan merasakan energi ini dalam pekan ini, teman-teman. Ataupun mungkin saat ini ada beberapa teman-teman Gemini yang sudah merasakan adanya perubahan di dalam kehidupannya. Gitu. Ya, kehidupan kamu mulai bangkit, kehidupan kamu mulai stabil, dan bahkan kehidupan kamu mulai meningkat dan berkembang pesat. Jelas ya, doa-doa yang terkabulkan. Jadi apapun yang enggak mungkin selama ini teman-teman kamu anggap, maka itu semua akan menjadi mungkin. Dan pasti akan terjadi, insya Allah, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ya dari teman-teman Gemini. Aku punya Ace of Wands ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman, yang menjelaskan tentang bagaimana ya kondisi keuangan kamu. Yang aku lihat dari kartu pertama ini ya, tentu sesuatu hal yang sangat positif lah ya. Kenapa? Aku lihat ada sebuah pencapaian, penaklukan, teman-teman. Kemudian berbicara terkait dengan sebuah pencapaian ya, dan penaklukan ternyata ya mungkin ada sedikit masalah yang pernah ya, ataupun kemarin, ataupun hingga saat ini, detik ini masih terjadi di dalam kondisi keuangan teman-teman Gemini yang sedikit nggak begitu stabil lah ya. Tetapi pada akhirnya di sini kok yang aku lihat kamu berhasil untuk mengatasi segala sesuatunya. Jadi memang kuncinya adalah setiap masalah itu pasti ada solusinya, teman-teman. Ya, yang paling terpenting adalah berani untuk menghadapi gitu. Ya. Nah, wow, ternyata aku punya Wheel of Fortune. Hampir sama. Adanya doa-doa yang terkabulkan, termanifestasikan. Ternyata dari kartu ketiga ini, teman-teman, aku melihat seperti bakal ada sebuah perubahan dalam kehidupan. Ya, kehidupan kamu akan berubah 180 derajat ketika mungkin di sini kondisi keuangannya morat-marit, mohon maaf ya, nggak stabil, ya banyak masalah, banyak apa namanya kebutuhan, sementara pendapatan berkurang, teman-teman, ya menipis gitu ya. Dan di sini, ya ini namanya doa ya kan, ya bisa saja terjadi. Tiba-tiba ada rezeki non-plok kamu dapatkan, ya. Tiba-tiba kamu mendapatkan rezeki yang berlimpah, teman-teman. Nah, kenapa? Itu tadi, adanya doa yang terkabulkan itu, teman-teman. Jadi sesuatu hal yang nggak mungkin akan mungkin terjadi. Oke, nah, next. Pada kartu berikutnya aku punya Six of Cups ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kamu pada akhirnya bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Ya. Tentu happy ending ya, teman-teman. Ya, membahagiakan keluarga, ya, pasangan, anak, dan kemudian orang tua, dan kemudian mungkin juga terkait dengan harapan-harapan kamu, impian-impian kamu itu apa. Contoh ya, ketika kamu inginlah ya di momen Lebaran ataupun Ramadan ini, teman-teman, rezeki kamu lancar ya, kamu bisa membeli mobil ya, rumah, ataupun lain sebagainya ya, seperti itu ya. Oke, next poin berikutnya, teman-teman, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya The Empress ya, The Tower, dan aku punya Five of Wands. Rumit banget yang aku lihat memang dari kedua kartu ini. Masalah kehidupan rumah tangga kamu cukup rumit. Nah, ternyata teman-teman ya, aku mengindikasikan di sini ya seperti ada pengkhianatan di dalam sebuah hubungan. Ada pengkhianat ya. Pengkhianat bisa jadi ini terkait dengan hadirnya pihak ketiga ya yang ingin merebut pasangan kamu dari kamu ya, teman-teman, atau mungkin juga pihak ketiga di sini ya tujuannya adalah untuk menghancurkan. Karena kalau dikatakan mungkin banyak orang yang nggak suka, nggak senang terhadap kehidupan rumah tangga kamu itu banyak ya, banyak orang yang membenci kamu tuh banyak. Banyak banget orang-orang toksik yang berada di dalam circle kehidupan kamu tuh banyak. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya mengatasi ketika rumah tangga kamu mungkin ya cukup morat-marit nih? Yang aku lihat, mohon maaf teman-teman, ya mungkin nggak semua gitu sih, tetapi memang cukup berantakan banget. Kamu nggak usah khawatir. Semua ada solusi, teman-teman. Semua ada jalan keluar. Ya, yang paling terpenting adalah saat ini bagaimana caranya terus membuat diri kamu tuh jangan sampai berputus asa. Contoh ketika kamu dijolimi ya oleh seseorang nih, teman-teman, ya membuat rumah tangga kamu jadi berantakan,
ya, kemudian membuat keluarga kamu menjadi sakit-sakitan, menutup jalan rezeki kamu, itu termasuk orang-orang yang jolim ya, orang-orang yang toksik, teman-teman. Maka di sini kembalikan keyakinan kamu terhadap Tuhanmu masing-masing. Itu sangat penting, teman-teman. Ya, dan kemudian lawan gitu loh. Kamu orang yang memiliki sebuah kemampuan hal tersebut ya, ketika ada orang yang menutup jalan rezeki kamu dengan black magic guna-guna, kamu juga bisa melakukan hal tersebut. Ya, artinya mungkin bahkan bisa membalikan apa yang mereka kirimkan kepada kamu, dan termasuk itu pihak ketiga yang menggunakan black magic ataupun guna-guna untuk mempengaruhi. Ya, yang paling terpenting adalah saat ini bagaimana tetap membuat diri kamu yakin ya. Yakin terhadap apa yang mungkin kamu miliki, ataupun yakin terhadap apa yang kamu lakukan. Contoh mungkin dari doa. Ya, itu sesuatu hal yang luar biasa, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran. Oke, aku punya King of Cups, ada The Hierophant, dan ada Two of Pentacles. Ya, nah, awalnya sih mungkin masih ragu ya terhadap energi dari seseorang. Ya, tetapi karena apa ya teman-teman ya? Mungkin karena ada perjodohan, ya, ada perjodohan ataupun mungkin dikenalin ya teman-teman ya. Dikenalin tetapi kok seakan-akan nggak sesuai dengan ekspektasi mungkin ya awal-awalnya nih. Tetapi yang aku lihat teman-teman, ada King of Cups ya. Jadi memang dari kartu ketiga ini aku rasa energi itu cukup positif ya. Seseorang yang saat ini sedang menjalin sebuah hubungan asmara dengan kamu, energinya cukup positif. Dia orang yang sepertinya sangat berkomitmen di dalam sebuah hubungan. Ya, orang yang juga kehidupannya cukup mapan sepertinya dari kondisi ekonomi ya. Jadi ketika kamu sudah bertemu dengan seseorang yang memiliki karakter yang cukup dewasa, bijak, teman-teman, aku rasa ini adalah sebuah kesempatan bagi kamu mungkin ya menjalin sebuah hubungan asmara yang lebih serius dan berkomitmen gitu teman-teman. Ya mungkin keraguan kamu sedikit yang nggak sesuai dengan ekspektasi, mungkin dari mohon maaf dari penampilan, ya mungkin seperti itu ya teman-teman. Ya jadi memang sih banyak hal-hal yang harus dilihat ya. Yang paling terpenting adalah inner beauty-nya loh teman-teman. Ya, oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Ratu Pedang, ya, aku punya The Fool, dan aku punya 4 cangkir, teman-teman. Nah, melihat energi ini ya, aku lihat bakal ada perubahan di dalam kehidupan kamu ya. Perubahan, ternyata ini, ya, kamu sudah bersiap banget untuk menantang kehidupan baru ataupun menyambut sebuah kehidupan baru yang lebih baik lah ya. Kamu ingin mungkin di sini apa ya teman-teman ya, mencarilah ya seseorang yang akan menjadi jodoh dan pasangan hidupmu ya. Ya itu adalah salah satu bentuk ikhtiar juga teman-teman ya. Karena untuk mencari pasangan ya tetap ada ikhtiarnya. Kalau tidak ya bagaimana? Ya mungkin bisa tetapi ya itu bakal sulit ya. Jadi memang harus ada ikhtiar ya. Nah, kemudian yang berikutnya aku punya Four of Cups. Jadi memang dari kartu ini teman-teman, ini kartu ini menggambarkan bahwasanya ya, terkadang kamu mendapatkan ataupun menemukan sebuah energi yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kamu gitu ya. Mungkin ada seseorang yang mencoba untuk mendekati kamu, tetapi kamunya yang nggak terlalu respect ya teman-teman. Ya, dan mungkin juga kebalikannya sering terjadi seperti itu ya. Tetapi ya tetap positive thinking deh dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini, kartu perubahan ini ya benar-benar membawa keberuntungan ya, ataupun mungkin akan segera mempertemukan kamu dengan jodoh dan pasangan hidup. Oke, amin ya. Next. Yang terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sedang PDKT ya, ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Six of Wands ya. Kemudian ada Seven of Wands dan aku punya Five of Wands ya. Ketiga-tiganya kartu tongkat teman-teman. Ya, sepertinya sulit, penuh dengan perjuangan, tantangan, pengorbanan juga harus ada teman-teman ya. Dan kemudian aku lihat juga begitu banyak hambatan ya. Di sini teman-teman hambatannya begitu banyak, tapi dia orang yang cukup berkomitmen. Nah, ketika mungkin ada hambatan dan orang yang berkomitmen ini, tentu ini menjadi sebuah bentuk kewaspadaan juga teman-teman ya. Nah, yang paling terpenting adalah saat ini bagaimana cara kamu untuk tidak terburu-buru ketika dekat dengan seseorang. Ya, jalani dulu kedekatannya seperti apa. Apakah memang dia orang yang tepat, orang yang kamu cari gitu loh teman-teman ya. Jangan sampai ketika kamu sudah terlanjur ya menjalin sebuah hubungan ternyata dia nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, tentu dong ya ujung-ujungnya sebuah penyesalan ya. Jadi jangan seperti itu. Oke, next kita akan lihat
12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Gemini ya. Oke, aku punya tanggal 17, 26, 15. Kemudian ada tanggal 8, 24, 16. Oke. 12, 25, tanggal 6, 7, dan tanggal 3. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.